di tempat yang berbahagia ini kita bertatap muka, tegur sapa, bersilaturahmi dalam rangka kegiatan lanjutan dari program Guru Penggerak oleh Bapak Noraini SPP MPD CGP kita angkatan ke-10. Pada hari ini acara desiminasi budaya positif. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita buka acara ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Denpasar kepada Bapak Haji Rudianto Kami SPP MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi tentang 1.4 tentang budaya positif yang merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak Bapak Nur Aidi PT. Salam dan salam kita bersama Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan sahabat beliau yang diberkati. Yang berhormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, kemudian yang menghormati juga Bapak calon guru penggerak Bapak Noraini SPP, Bapak Ibu Tuan Guru SMA Negeri, Tuan Guru dan staf kelas SMA Negeri Denpasar. Pada hari ini kita melakukan kegiatan daripada bagian daripada kegiatan calon guru penggerak dari Bapak Noraini, yaitu berupa diseminasi yang mana akan mendiskusikan tentang budaya positif, yang intinya adalah di mana budaya positifnya disini akan membahas tentang pentingnya membangun budaya positif yang berpihak kepada murid di sekolah. Jadi bagaimana inti daripada ini, bahwa dengan adanya budaya positif yang ada di sekolah kita ini berpihak kepada siswa. Kita bisa membedakan mungkin mana hukuman, mana konsekuensi. Di situ sebenarnya budaya positif itu jelas antara kedua ini. Apakah kita melakukan suatu hukuman yang sifatnya bersifat positif atau yang bersifat negatif? Nah, sebab itu nanti kita coba bahas dalam diseminasi ini mengenai permasalahan mungkin yang berhubungan dengan sekolah kita tentang budaya positif. Nah, sebab itu kepada nanti Pak Noraini untuk lebih memperjelas lagi tentang pengertian tentang budaya positif yang mungkin kita jalankan di sekolah itu, tapi kita tidak menyadari itu apakah budaya positif atau apakah budaya yang bersifat negatif atau merugikan sesuatu. Makanya intinya pembahasan kita adalah tentang bagaimana menerapkan budaya positif ini yang bisa berpihak kepada murid sekolah kita. Ya, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Noraini selaku calon guru penggerak di sini
merupakan wawasan kita semua tentang pengertian budaya positif dan hal-hal yang budaya positif yang ada setelah kita nantinya kita bisa evaluasi dan kita refleksi apakah yang akan kita adalah sebuah budaya positif. Nah, untuk itu mari kita ikuti apa yang akan diterapkan, apa yang dipaparkan, apa yang dibahas, apa yang ingin dimengerti bersama tentang budaya positif itu. Dan ini hal yang sangat baik, kami sangat menyambut baik dengan hal ini, permasalahan atau kegiatan kita pada hari ini. Semoga ini memberikan satu pengertian bagi kita apa sih budaya positif, bagaimana menerapkan budaya, bagaimana budaya yang tidak positif itu bagaimana, yang mungkin akan merugikan kepada siswa. Oleh sebab itu saya mengajak mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kami berharap menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita sekolah dan oleh sebab itu dengan ini kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas kegiatan simulasi kita modul 134 budaya positif yang akan disimulasikan oleh Bapak Nurani selaku calon guru gerak angkatan ke-10 dengan resmi kita buka. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi sekolah kita. Semoga ini adalah hal yang membekali kita nanti di tahun-tahun berikutnya, di tahun perjalanan yang akan kita hadapi ini, untuk menerapkan budaya-budaya yang positif yang bisa menguntungkan, maksudnya itu tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan sekolah. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif modul 4 dari program guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Nuraini SPD MTD selaku CGP angkatan ke-10. Kepada Bapak Nuraini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Tekanan darah berapa? Oke. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan untuk mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan membuka acara ini. Juga Bapak dan Ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk mau mendengarkan sedikit diseminasi dari Allah, walaupun nanti tidak lengkap bisa dilengkapi kalau ada yang kurang. Ya, lalu mulai aja. Rabbi Sfahdi Satri wa yassirli amri wa datang min lisani yafqahu qawli. Diseminasi budaya positif atau modul 1.4. Sebelum kita memulai, bisa Bapak Ibu berdiri sebentar. Silakan berdiri sebentar dulu supaya kita lebih fokus. Mohon maaf menyuruh Bapak Ibu lah. Nah, berdiri sebentar. Kita berdiri lah. Nah sekarang silakan angkat tangan Bapak Ibu ke atas. Kemudian turunkan ke bawah dulu. Nanti pada waktu angkat itu mengeluarkan nafas lewat mulut, menariknya lewat hidung. Contoh, tarik, tahan di perut atau di dada, kemudian keluarkan lewat mulut.
mengeluarkannya kayak lomba tempur. Nanti dirasakan di seluruh tubuh, insya Allah nyaman. Nah, kita mulai. Angkat, tarik, tahan di perut kira-kira 30 detik, keluarkan, angkat, tarik lagi, tahan, keluarkan, sambil dirasakan di seluruh tubuh, tarik lagi, tahan, angkat. Silakan Ibu. Terima kasih. Itu diambil sedikit dari teknik tenaga dalam, sedikit ya Pak. Berarti karena mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi melancarkan peredaran darah kita. Oke. Kemudian nanti di sela-sela pembelajaran atau disimulasi ini, bila ulun mengucapkan setelah bergerak, apa jawabannya? Tergerak, 1 tergerak, 2 tergerak, 3 menggerakkan. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Bila ulun mengucap 1 tergerak, 2 bergerak, 3 menggerakkan. Setelah bergerak, 1 bergerak, 2 bergerak, 3 menggerakkan. 1, 2, 3 bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Hati-hati lebih ulang kita ngelamun. 1 dulu tergerak ya. 1 menggerakkan, nah salah. Ayo lagi. Setelah menggerak, 1 bergerak, 2 bergerak, 3 menggerakkan. 1, 2, 3 bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Ayo, sebelum bergerak ya Pak, supaya bermanfaat. Terima kasih. Tarik nafas ya Pak. Oke aja. Oke, ya mulai lah. Baru sedikit menggetar, awas ada ke depan. Ya, jadi topik kita hari ini izin berdirilah, izin berdirilah supaya mengurangi apa namanya sangat sulit. Sulit berdiri. Nah, jadi topik yang akan kita pelajari itu disiplin-disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi umuman dan penghargaan dan distribusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar sosial dan dunia berkualitas. Kemudian diskusi 5 posisi kontrol dan diskusi segitiga diskusi. Nanti di sesi akhir tanya jawab dan diskusi. Jadi pada saat Bapak menjelaskan, mohon maaf, yang ada yang bertanya dulu, yang dihukum dulu lah, kita rasakan sudah habis. Untuk bertanya silakan, mohon ada silakan. Yang terakhir nanti refleksi. Ya, sekitar itu pembelajaran pada hari ini. Oke, kita mulai dengan disiplin dan nilai kebijakan universal. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Nah, kalau tidak dimantik atau penyalahan progres kalau sudah penyalahannya memiliki masalah apa? Nah, hukuman dapat setujukah atau tidak setuju? Bapak Ibu Setuju. setujukah atau tidak setuju? Bapak Ibu, 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Ya, bagi yang setuju, alasannya siapa yang bisa memberikan alasan? Semuanya langsung aja sebentar ya. Ya, terima kasih untuk memberi komentar terhadap pertanyaan yang diberikan.
Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya sangat setuju. Soalnya untuk tahap awal supaya anak tersebut disiplin harus kita paksa dulu. Tanpa ada paksaan, rasanya kurang menggigit terhadap anak. Ini lampunya anak ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan. Saya juga sangat setuju. Anak membuat anak menjadi berhati-hati. Kalau ada hukumannya santai-santai aja mereka. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak yang sudah belajarnya baik, bagus, itu harus kita beri penghargaan. Sekurang-kurangnya paling ada ya tepuk tangannya atau pujiannya. Kalau ada duitnya ya kita beri duit. Ya, tentu kan motivasi anak akan semakin meningkat. Untungnya kan diri kita aja pribadi dalam bekerja. Kalau ada upahnya, tentu kan dapat. Namun tidak ada upahnya, Pak. Lain, hanya dia berulang. Juga awak lain Pak. Sama-sama menilai suatu pendapat yang bagus atau ada bapak ibu yang lain pendapat yang berbeda. Paling kata saya setuju ada yang bisa nih apa saya setuju yang lain setuju Mas Ros setuju Ya coba. tolong dikirim masalah Mas Ros. Cuma Pak, saya setuju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertama-tama kita hadirkan disebut dari Rasulullah. Kelamaan ya masyarakatnya langsung aja. Jadi saya setuju dengan Pak Ed, senior turun beliau. Jadi hukuman itu bisa memberikan mendisiplinkan anak, tetapi cuma masalahnya Pak Ed, kalau misalnya ada dia yang disiplin, anak disiplin. Pas dia ada turun, pas antri ke rumah sakit, anak ada disiplin. Nah, ya apa Pak? Ya apa Pak? Pas ada dia disiplinnya, pas dia antri, periksa mata, anak antri ada Pak. Terima kasih. Itu aja Pak. Itu pertanyaan dari ulun. Tanggapi Pak. Terima kasih dari Mas Ros. Itu pertanyaan Pak. Pernyataan lah atau semacam menanggapi atau menambahkan. kalau ada orangnya. Ya, saya kira cukup dua aja lah untuk kita waktu atau ada yang lain satu lagi cukup. Nah, cukup untuk menjawab semua ini terlepas betul atau tidaknya itu relatif. Tapi ada teori-teori yang menyatakan bahwa tidak harus demikian. Jadi kita nanti mengikuti kalau betul ini betul aja, bagian jujur dan tapi untuk lebih terarahnya ada teori orang sudah melakukan penelitian sekian lama bersampel makan berapa dunia hasilnya sekian. Jadi kita ikuti yang terbanyak apa kata orang. Mungkin pada kita jujur atau pada kita salah, tapi orang lain karena hasil penelitian sampel yang banyak bisa saja sebagian saja menjadi betul, sebagian saja menjadi benar. Oke, dan selanjutnya. Jadi untuk menjawab semuanya kita lihat saja materi kalian. Pembelajaran satu disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal. Membuka hampirnya. Dari kita terus Nah, perubahan pada tingkat teori kontrol atau teori atau pilihan ilusi atau kontrol. Ilusi guru mengontrol ilusi dirinya kalau guru mengontrol mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan mengembangkan karakter. Itu juga ilusi. Itu kata teorinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Kata teorinya itu kata orang lain
teori seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Kalau teori bilang siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Ini contoh stimulus responnya, kita coba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita merubah ada orang sama kita. Jadi kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang partai merah, kita kan hitam, kan tidak masalah. Orang partai biru, kita kan tidak masalah karena pola pikir kita belum tentu sama dengan orang lain. Artinya di sini ada stimulus kontrol dengan teori kontrol dibandingkan kehendak kita sama teori yang sudah melakukan penelitian bertahun-tahun. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kan mampu sekarang, saya tahu orang bulan, ini belum banget. Tapi dalam kontrol coba perilaku itu mesti memiliki tujuan. Ini pasti ada tujuannya. Apakah tujuannya kita ada bisa melakukan tujuannya? Baik secara kasat mata atau bukan kasat mata. Ada nih anaknya tujuannya apa ini? Pasti ada tujuannya. Untuk kontrol maksudnya tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa nanti kita jangan ini emas, cantik, gantian jantung. Apa namanya kalau namanya baik dan sebagainya. Nah, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Belum dia tahu maksudnya nenek kan tahu. Nah itu adalah lanjutannya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, selama ini berasal dari bahasa Latin, disiplin. Nah, dari sini saya bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin artinya belajar sebenarnya dari bahasa Latin. Nah, kemudian namun dalam budaya kita maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bila ada patuh kita ada disiplin. Nah, itu kita mau mulai sekarang kan. Padahal disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, kecenderungan umum adalah mengumumkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan kuliah. Kalau kita lihat bagaimana disebut bagi waktu yang kesalahan itu beda. Ada sama yang disamakan hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Sakit dalam mana? Bila ada fisik, artinya sakit dalam. Namun dia total 20 kali, ada sakit. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena ada kesepakatan. Anak itu harus orangnya sakit hati karena sebelumnya ada perjanjian ini lah. Tiba-tiba anak disuruh manjat nyior, bisa sakit hatinya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama atau hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi satu artinya syaratnya karena tadi melanggar kita berjanji sudah pakai ini. Bangsa depan ini kan game, tapi sakitnya kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah, kalau hukumannya kita benci, mual artinya. Nah, kalau kita konsekuensinya nanti anak menghargai disiplin, menghargai. Kemudian paksaan, kita paksa, kita mesti kayak ini, ada kemandirannya lagi. Nah, lalu nanti kalau dalam konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Namanya ini anak dia menanggapi karena sebelumnya sudah diadakan kesepakatan. Mudah-mudahan sedikit berdialog. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi sebenarnya ada tiga tindakan. Nah, yang pertama hukuman bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan atau hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi adalah akibat dari tindakan yang dilakukan, tapi sebelumnya ada kesepakatan. Kalau dia bertobat ada kesepakatan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada proses tahapan restitusi itu, misalkan menstabilkan identitas, satu, yang kedua misalkan validasi kesalahannya, yang ketiga menanyakan keyakinan atau kesepakatannya di sana. Nah, disitulah perbedaannya. Kalau pertama itu
langsung dihukum ada kesepakatan lagi. Yang kedua ada kesepakatan, yang ketiga ada tahapan untuk memperbaikinya atau kegiatan kondisi anak supaya anak itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan bebas pikir kan mengenai. Kembali ketiga keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah ini yang mulai diterapkan di awal tahun ajaran baru. Kalau bisa di awal keyakinan kelasnya, jangan di tengah-tengah. Sudah jamu di kelas. Oke. Nah di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah ada hukuman ini. Mengapa? Jawabannya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi menurut teori anak-anak itu lebih bagus sadar sendiri dengan dituntut guru daripada kita memaksakan peraturan kepada mereka tanpa ada kesepakatan. Nah, itu maksud teori. Pojok-pojok langsung ya, tadi benar-benar dalam ini piring satu buah, sudah aturannya udah bisa apa? Atau nanti bisa saling bisa dendam kita. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau peraturan di apa namanya ada nilainya, bukan perbedaan, ada nilai kebalikannya, ada nilai kebalikan. Jadi nilai kebalikan itu bukan hanya makna profil pelajar Pancasila tadi, tapi ada nilai kebalikan lain yang bisa diterapkan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya berarti nilai kebalikannya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa terjadi? Ada yang salah? Bisa saat bisa. Ada. Nah, yang ketiga, kita bahasnya maka kuncinya bertiga semua. Hati setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Buat baik. Dilarang menggunakan kesepakatan kelas. Jadi ada peraturan yang jadi dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita harus melihat nilai kebaikan yang mana kita harus terapkan. Misalkan disiplin, tanggung jawab, religius. Jadi kita jangan asal menolak keyakinan kelas. Tidak ada nilai kebaikannya yang kita tuntut, harus ada nilai kebaikannya yang disebutkan di sana atau yang tersirat di sana. Oke, ini jawabannya. Nah, mudah-mudahan tadi dia sudah mati betul ini. Itu ada nilai kebaikannya itu menghormati orang lain. Yang kedua, yang ketiga menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti ada yang namanya nilai-nilai kebaikan universal. Itu bisa dilihat masuk dengan kategorinya. Cuma jawabannya di waktu mahabutnya itu. Nah, kebanyakan jawaban dan jawabannya seperti ini. Oke, lanjut. Kata alasan belajar dari mana? Sebuah kendaraan satu, kendaraan dua, tiga, satu dua tiga. Sana dulu sekolah kendaraan. Tahu boleh bawanya. Tarik nafas lagi boleh. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang menyangkut tadi hajat hidup dirinya ada senangnya, salah satunya bisa melibatkan sesuatu di luar apa melakukan sesuatu tindakan yang negatif bagi yang tidak tahan atau kurang tenang. Nah, kedua pertanyaan memantik nanti ini memantik mobilnya inilah supaya berjalan. Setelah itu mohon perhatikan tulisannya sambil belum bacaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD,
pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni katanya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi belum nakal disediakan ambil makanan ke anak orang. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda atau menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang alasan ini melakukan hal itu? Ayo, siapa yang bisa? Jadi menurut Bapak Ibu, apa alasan ini mengambil bekal orang itu kepaksaan? Ayo, saya bisa. Nah, kalian 100 untuk Pak. Lapar, kemungkinannya di rumah bisa ada sarapan, atau yang kedua ada duit dan disomongin oleh orang tuanya. Yang ketiga apa? Lebih. Yang ketiga itu kemungkinan yang ketiga kemungkinan inya tuh waktu kecil atau di rumah sering orang lain memerasinya dirinya kalau orang mungkin bersederhana ya antara ibadah mungkin ada anak dari lagi. Terima kasih, bagus sekali Pak ya atas maklumat. Tidak lain, Bapak Ibu, penting. Siapa lagi yang mau mendukung? Nah, ini Pak mau ngomong, tapi terima kasih karena ditutup jawab ya. Biasanya kalau orang sering meminta itu pertama dia abai terhadap peraturan. Kedua, karena mungkin kondisi dia itu tidak bersambung, tidak ada makanan yang bisa dimakan atau orang tuanya hanya terbataskan di rumah tidak punya makanan. Ketiga itu berkaitan dengan pola perilaku yang tidak baik, mungkin kebiasaan di rumah atau di mana sehingga perilaku yang tidak baik itu dilakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, tapi banyak dalam menyentuh yang dilakukan jika Anda mengalami itu. Ulun tambahkan lagi kemungkinan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu. Setuju dengan yang dikatakan Pak Ayat tadi. Cuma ada tambahan lagi, bisa jadi dia ingin menunjukkan siapa dirinya, artinya ingin berkuasa lah istilahnya, inilah aku sebenarnya gitu. Dibandingkan dengan yang lain-lain, aku ini berkuasa di sini, gitu Pak. Terima kasih Mas, bagus sekali jawabannya atau tanggapannya. Jadi tadi video ini mungkin ada salah satu kebutuhan dasar hidup yang kita terpenuhi dari yang Bapak Ibu katakan tadi itu. Nah, untuk itu kita lihat kenapa jadi demikian. Jawaban ini relatif ini pendapat dia. Tapi kira-kira mengarah ke situ. Ada penegakan disiplin positif untuk membangun budaya positif. Ibu Anda harus memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni yang meminta bekal makan siang teman-temannya. Nah, itu harus dipahami dulu. Kemudian pemahaman ini penting agar tindakan disiplin yang diambil dapat membantu memecahkan masalah tanpa merugikan Doni. Oleh sebab itu kita harus lebih pada kebutuhan dasar manusianya. Jadi kita melihat siswa ke situ jangan langsung wah ini penjahat, ini mengambil orang. Jangan dulu kita ke situ. Jadi dianjurkan tidak seperti kita tidak mempunyai sama sebagai seorang penjahat atau seorang pelaku kejahatan. Kita lihat dulu masalahnya apa. Oke.
Jadi kebutuhan dasar hidup manusia itu yang pertama survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, mungkin ciri-cirinya anak kasih itu anaknya segera. Jika dunia merasa lapar dan tidak memiliki bekal, maka makan siang tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya seperti makanan. Tapi bertahan di rumah sempit dan bertahan karena ini sebagai contohnya. Kemudian long and belonging, begitu tingginya Tuhan. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Doni tanya, jadi sayangnya anak diterima minta perhatian misalnya. Nah, Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya. Sini kawan kau, belum kawan. Sini kawan kau, belum kawan. Seperti ini ya, kawan kau romantis hanya yang menerima. Yang menjadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa empati. Nah, kemudian yang ketiga power, kekuasaan. Itu betul-betul yang pertama survival, yang kedua long and belonging, kasih sayang dan rasa berterima. Yang ketiga power, kekuasaan. Jika dia merasa berkuasa, hebat ketika temannya patuh pada permintaannya, ini mencerminkan kebutuhan akan kekuasaan atau kemampuan atas kemampuannya. Ada pun apa ini yang terkait merampas orang. Jadi misalnya kadang-kadang kita menganggap itu jahat, jahat sama melihat dulu jauh ke belakangnya. Oke, lanjutkan saja. Yang dapat freedom atau kebebasan. Beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Jadi mungkin bosan dengan bekal yang sama setiap hari dan ingin mencoba variasi, ingin bebas mana lain. Orang dewa ade, orang dewa kawan ayam, kawan. Malah kalau sampai kita sebetulnya kawan ayam goreng sebetulnya. Soalnya dewa ade, kalau beliau ya dapat apa? Anda ya, kawan yang bebas pulang. Dan kemudian fun, kesenangan. Doni mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya. Senang deh melakukan sesuatu dan ambil yang menjadikan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Ini adalah contoh yang sempit bermain. Mungkin nanti bisa dikembangkan pada jenis yang lebih luas. Oke, selanjutnya. Dengan pemahaman ini Muhammad dapat Ibu dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana jika Doni lapar. Ibu Ambar bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup. Jika Doni mencari perhatian, Ibu Ambar dapat mendekati Doni dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Doni. Teori lebih baik dari memberikan hukuman. Selain itu, Ibu Ambar juga dapat mengajarkan Doni tentang etika sosial. Kemudian berbagi dengan teman-temannya dan memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, Doni dapat mengembangkan keterampilan sosialnya sambil memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih baik. Apa lebih demikian? Jika kasus itu terjadi setelah kita mau disimpan kira-kira kan itu kalau ngambil mana lebih berat sih memang terjadi semua dalam bisnis ketika makanan terus bangsa kita menjadi dari nanti dari segala makanan seorang harus jawab ya Allah pas lagi. Dan selanjutnya, nah inilah yang tadi kebutuhan dasar manusia yang saya jelaskan tadi bisa dibandingkan seperti bertahan hidup, kesenangan, dasar kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini menurut Dr. William Hussein dari Islam yang tulis di sini.
5 posisi kontrol dulu. Nggak kita pikir dulu, kita mulainya berjelaskan saja kita pikirkan. Nah, kosong pulang ini siapa yang mau isi? Kosong pulang. Pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Itu dia kecewa. Kemudian contoh, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu sama kali. Itu namanya menghukum, penghukuman namanya. Atau kalau dari angkut bayi satu keong, asal juga angkut bayinya menengah naisi mandi, naisi dulu. Jangan salah mungkin angkut bayi tidak tahu. Nah, naisi bayi juga satu keong. Ayolah lawan demi ibu atau bapak. Ayolah, kemudian apa kamu mau mendapat stiker tentang hari ini? Nanti banyak hadiahnya lah. Hadiah kan tidak. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer sudah. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pokoknya kenyang. Karena kita kalau terus mau menang, mau begini sakit hatinya sakit. Sakitnya di sini nih ya. Oke. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Sudah juga disebutkan di situ. Ada 3 posisi kontrol. Jadi yang pertama bisa sebagai penghukum, bisa sebagai penghukum. Ada hakim lagi ngomong. Yang kedua manajer, dan yang sisanya kita lihat bersama sini. Nah, bisa lebih baca. Saya tarik nafas dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Jadi membuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu membuat orang merasa bersalah. Atau dengan nada lembut, ibunya sebenarnya aku cuma kecewa wanita. Hari-hari kita. Jadi artinya merasa bersalah. Kalau kita ngomong seperti itu, jadi kalau bapak sebenarnya masih tinggi berarti. Jadi artinya merasa bersalah kalau kita mengatakan demikian. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu langsung balik. Korban mau bulan. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak yang kita lakukan. Kita lakukan ini kita sebagai teman mengawani yang namanya. Yang kita lakukan kamu sebabnya memang itu namanya terus kita sebagai teman. Yang keempat, apa kamu mendapatkan sekian bintang hari ini? Jadi mana kamu itu sebagai pemantau. Kan dengan yang hari ini bagus banget. Nanti kita memantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada dulu apa? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Apakah kita membantu untuk menuntut masalah kamu supaya kamu menyelesaikan masalah semua itu manajer kan? Dulu kalau langsung menulis itu langsung membuat berdialog itu sebagai manajer. Yang kedua kamu selalu yang paling terakhir. Kemudian yang gantinya jika dia datang melamar kamu, saya berarti sebetulnya itu pertama hukumnya itu orang yang sakit hati. Wow, benar ini dia tahu. Itu double sakitnya, double yang sakit. Nah, kalau bisa itu hindari yang seperti itu. Ada posisi kontrol yang paling bagus, yaitu sebagai manajer. Nah, dulu sebagai ngomong tadi dia ngomong. Membuat rasa bersalah, di sini murid akan memiliki penilaian dari diri yang buruk tentang dirinya. Kasihannya, aku berjalan di jalan. Ini aku artinya murid malah tidak berharga, yang ada merasa berharga lagi kita dihargai lagi.
Karena dia malah kita hanya bersalah dan kata kita tadi. Dan telah menjawabkan orang-orang disayangkannya. Guru pun disayangkannya. Kita malah perkataan yang benar. Jadi kalau misalnya awalnya kita salah kita, maka anak-anak bisa mendalamnya bersalah. Dengan melawan naik ulang. Ya, dia juga sebagai teman lah kita kawan ini tak. Nah, ini lebih baik daripada yang satu atau dua tadi lebih baik lah kita. Nah, tak ada mana kan. Kemudian yang keempat, dulu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini konsekuensiologisnya dari penerapan musik kontrol. Pemantau adalah kemudian memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dulu tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah pada anak-anak. Ini lebih baik daripada yang di atas. Lebih baik kita kontrol, kita pantau, tapi tetap dengan keyakinan kelas yang ada. Yang dapat dia merasa bersalah. Yang terakhir ini yang paling bagus berdasarkan teori. Bukan berdasarkan teori yang paling bagus. Dari apa lalu berdasarkan teori ini yang paling bagus. Bila guru mengambil posisi pemantau, ya, betul. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan dituntut guru. Ya, soalnya kasihan bersama ngomongnya bagian kita tidak tahu apa masalahnya sebenarnya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini adalah fungsi guru terbaik dari hasil serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol faktor yang berdasar. Jadi dengan menghasilkan teori itu lebih pernah kebanggaan dulu dari karena riset ini, riset sana. Jauh dari kita, lalu kan di sekolah kalau kita dibandingkan kita salah sesalahan orang kan teori besar sampai artinya lebih enak, lebih orang daripada kita. Bagi kita di bawah orang sama kita belajar tuh ya Allah, apa kalau ngajar sorok ya sorok, kok ngajar apa? Apa yang berhadis, apa Quran, kita pikir penting, so nanti teman ya, baik kembali belajarnya. Nah kita maksudnya adalah bukan dalam masalah, dengan kita seperti ini, yang paling baik kita sebagai manajer, bukan sebagai pemukul, atau membuat siswa merasa bersalah, atau membuat jadi pemantau, atau apalagi itu di atasnya, tapi yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Oke, nah Bapak Ibu sekarang berada di kursi yang mana? Bapak Ibu sekarang berada di kursi yang mana sekarang? Maukah untuk lebih baik dan adil kepada murid? Saat itu, kita berikan kepada masing-masing. Karena dia berada di mana posisinya, sebagai pemantau kah, sebagai pembuat bersalah kah, sebagai penghukum kah, atau sebagai manajer. Kira-kira posisi dia. Kalau dalam posisi yang misalnya belum bagus, kita perbaiki sedikit menggunakan teori orang yang pernah riset, penelitian dan lebih banyak. Oke. Nah ini tahapan segitiga restitusi. Ini tahapannya. Kalau mau restitusi, kalau misalkan tadi hendak, tadi memukul, atau tadi hendak menjadi pemantau, menjadi manajer saja. Nah, gunakan tahapannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Contohnya, misalkan anak pemulus, maka ada yang pemulus, memang itu tidak gila. Nah, anak pun ada rasa kesalahannya. Jadi kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang biasa, tapi maka kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, dari kata-kata ini kan anak tidak merasa bersalahnya, tapi merasa menyadari dirinya bahwa diri salah, tapi tidak merasa bersalah dengan memperbaikinya. Kemudian validasi kebutuhan. Jangan ini terlalu tetap jangan-jangan ini begawi malah atau banyak korban kita jangan ngomong sepertinya apa, wah sudah ngecek berulang kali. Nah, itu tugas guru.
Dengan 20 kali ya menjadi tetap kita. Nah itu tugas terutama kita sebagai guru menjadi manajer. Kalau seperti kita saya nanti dia tidak biasa. Nah itu nanti kita kalau guru nanti guru ya. Kalau guru itu tanggung jawab dari anak masuk sampai keluar untuk guru nantinya. Kalau sudah kita ambil salahnya aja, kita ada tanggung jawab terhadap anak. Ada sampai habis tadinya menjadi tenaga. Oke. Nah selanjutnya itu tahapan restitusi. Nah ini ulang sikapnya lah. Yang pertama menstabilkan diri kita untuk menggunakan yang merasa gagal karena bersalah menjadi muslim terhadap dirinya. Dirinya merasa gagal, dia kan terlambat tahun atau sering telat, sering bersalah. Maka guru berkata bersalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Coba ibu juga bersalah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jangan seperti itu karena itu kata yang serupa dengan itu yang paling merasa bersalah. Itu segitiga institusi yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua dari ini saya pakai ini tiga langkah. Membuat murid mengenali basic dan kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Apa kira-kira ini jadi kayak ini? Apa kira-kira motivasinya? Jadinya kayak ini, jangan langsung kita polisnya sebagai orang jahat. Kasihannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi bila kita bertindak kita berarti ada kebutuhan dasar kita melakukan apa dan motivasinya ada. Kebebasan, kasih sayang, penguasaan, rasa terima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, guru berkata dalam hal ini validasi kesalahan. Kamu pasti punya kesalahan, mengapa kamu melakukannya? Tapi dengan ada yang mengurus, kamu pasti punya kesalahan, mengapa kamu melakukannya? Kemudian, bahwa kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur, tanpa harus mengambil agama. Yang ketiga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Besok lagi lebih susah. Itu tindakan yang terakhir validasi. Terakhir yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga tindakan terakhir dari segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling bagus restitusi. Yang paling tadi konsekuensi. Anak melihat kesalahannya diungkap dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari bisa berinteraksi dengan orang lain. Ini menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Lalu nilai-nilai yang bersama yang pernah kita sepakati. Maksudnya kita keyakinan kelas, jadinya bisa berarti nilai selamat tentang masalahnya. Apa yang kamu rasakan ketika dulu melakukannya, melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tapi dengan jangan ada yang keras kemudiannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ditangkapnya aku karena bisa saja tindakannya menanyakan keyakinan, tapi mempunyai bisa anaknya kamu. Oke. Beberapa contoh aksi nyata budaya positif. Nah, ini kisahnya aja. Tapi kisah seperti itu lah. Membentuk kebiasaan untuk berdoa setiap memulai pelajaran. Sini ada tergantung dari pendidikan disiplin dan religius. Itu habis ya? Atau apa lagi namanya? Belajar Yasin kan ada 3 kali apa? Iya Pak. Itu kan kebiasaan atau ini masuk kebiasaan positif atau perubahan positif. Berdoa sebelum memulai kerja. Langsung gas gitu ya. Kalau langsung gas ya. Karena kalau sekolah ada dulu dekat. Nah, bentuk diskusi dalam menjawab masalah kerjasama, kerjasama gotong royong dan berpikir kritis dan biasanya itu nilai-nilai yang tentang positif, kebiasaan positif. Kita menonton diskusi dan kita menjadi diskusi itu dan juga nah diskusi, apa awal penulis. Nah ini,
menjadi manajer bagi siswa yang sering terlambat agar kembali ke pihak yang kelas dengan kesadaran sendiri. Jadi tadi ada tahapannya sedikit restitusi nanti. Kamu ini dulu bilang lo kok ada bapak kayak biasa aja. Setiap orang punya salah. Nah, kita validasi kesalahannya. Contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat. Nah, menjadi manajer bagi siswa yang polos agar kembali ke keadaan kelas dengan kesadaran sendiri. Memang sudah prosesnya, tapi kalau kita jalani sedikit-sedikit. Kemarin ada pertanyaan di waktu elaborasi itu internasional. Kemudian politik aja dokter, ada ngomong ada bang sudah menasihati. Dapat kenapa itu? Jawabannya apa? Kita sebagai guru tidak boleh putus asa. Mungkin dalam pandangan itu ada yang kurang kekurangan, ada juga kekurangan yang dalam pandangan. Lanjutkan saja pandangan kita seperti itu atau berkonsultasi ke pihak orang yang lebih tahu bagaimana cara menangani. Kita jangan putus asa. Sudah setiap kayak tiga diskusi ada kompornya aja baiknya. Dalam forum nasional elaborasi itu sudah sekali. Kita jangan seperti itu. Atau dari anaknya tadi sama seperti dari Saudi atau yang lain menggani orang tua bergila bangun songsong jam 3 datang masa ulang tahun kan salahnya mungkin kita berdekat menetap kayu subuh datang ke rumah sedikitnya nah lambat kasih Quran kali kita musuhin itu masalahnya. Contoh yang terakhir adalah yang kelima, klik video. Kalau mengklikkan video ada bunyinya lah. Sebelum gerak, satu. Tergerak. Dua. Tiga. Satu dan tiga. Mantap. Ini ada video. Saya mendapat kabar akhir-akhir ini kamu sering ngurus di kantin saat jam pelajaran. Loh, sekarang kamu jadi apa? Mengapa akhir ini kamu sering mengurus? Begini Pak, akhir-akhir ini saya membantu orang tua menanyakan sampai larut malam. Saya ngantuk dan mengurus. Oh begitu. Kenapa kami tidak memberitahu dulu tentang hal tersebut? Agar guru dapat menjelaskan kepada orang tuamu bahwa kamu tidak boleh merantau saat belajar di dalam kelas. Iya Pak, saya yang terpikirkan lagi hal itu. Oke, tidak apa-apa. Kalau itu saat yang sempurna. Ini apalagi untuk membantu bantuan untuk mengikuti keluarga-keluargamu kan? Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Namun kita ada punya keyakinan kelas ya. Iya Pak, saya salah. Saya melanggar salah satu keyakinan kelas. Nah, sekarang menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Ini Pak, mestinya saya tidak boleh membunuh saat belajar. Kamu betul loh. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjelaskan kepada orang tua bahwa saya membantunya tidak bisa sampai larut malam karena saya tidak boleh ngantuk saat belajar di kelas. Terima kasih loh. Kamu sudah menyadari kesalahanmu.
dan segera memperbaikinya. Sama-sama Pak, boleh saya izin permisi Pak? Silakan Pak, semoga berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul, kelas 11 SMA yang 1 Jakarta. Saya memerankan tahapan CGTV eksekusi sebagai siswa yang sering membolos di kantin. Kemudian saya dipanggil dan disambut dengan cara yang baik. Saya di sini tidak merasakan adanya suatu rumah atau merasa dihakimi oleh bapak ini. Saya malahan dituntut untuk menemukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan saya. Saya berharap semua guru seperti yang dilakukan oleh bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu contoh yang berbeda penerapan diskusi. Jadi sebenarnya Bapak ulun serahkan dengan Bapak Ibu, terserah mau pakai yang mana dulu. Cuma yang terbaik yang berada di posisi kontrol dulu adalah sebagai manajer. Tidak bisa langsung sebagai manajer, bisa bertahap dulu. Yang penting kita kan dulu pengumuman. Bisa dengan konsekuensi dulu. Saya tidak mau. Mungkin bisa dapat punya alasan tertentu sesuai pengetahuannya masing-masing. Oke. Kira-kira nah, terus ini disuruh jadi kalau mau seperti itu ringkasannya atau dijadikan meeting bisa nanti seperti itu. Si Bapak Ibu kalau mau mainnya bisa saja kasih akan jelasin apa. Nah, refleksi atau ada yang ditanyakan dulu sebelum refleksi berikan. Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan dulu satu atau orang saja sebelum kita refleksi. Nah, baik. Mantap. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan yang mungkin pada penyampaian tadi belum begitu paham atau mungkin. Di situ kan kita membicarakan tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas? Kemudian yang kedua, itu mungkin kita memulainya di awal tahun ajaran dengan kelas 10. Bagaimana cara kita membuatnya dengan siswa bersama-sama? Apakah harus seragam sebenarnya guru tiap masuk awal tahun ajaran yang kita berikan kesepakatan dan keyakinan kelas supaya lebih memudahkan bagi yang masuk di awal-awal tahun ajaran tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Hebat, bertanya sekali dua. Ini lain sangat salah. Nah, dua sudah saja pengambilannya. Nah, sebelum mulai menjawab kita diskusi saja di sini. Kita sharing aja. Mungkin Bapak Ibu, dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu jawabannya. Silakan membantu ulun. Nah, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum menjawab pertanyaan pertama, apa beda kesepakatan dan keyakinan kelas? Yang sudah kita ketahui semua, kesepakatan itu dibuat dan disusun, ditemakan bersama-sama antara guru dan murid di kelas. Keyakinan yang dibuat yang bernilai positif atau menuntun nilai-nilai positif akan berujung
pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak Iwan, benar sekali demikian. Jadi memang kesepakatan itu nanti muaranya atau ujungnya nanti adalah keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan siswa dulu, nanti menuju ke nilai-nilai positif. Disitulah nanti ada keyakinan yang harus disepakati atau keyakinan kelas. Mengenai pertanyaan kedua, apakah keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama masing-masing kita lainnya? Kira-kira menurut Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Tentang keyakinan kelas ini buat bersama. Kan di awal tahun masuk baik tadi supaya seragam. Masuk kelas itu sama, cara betul-betul orang bertanya. Kita ada yang ada. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih atas kesempatan. Kemudian mengenai antara kesepakatan dan keyakinan kelas, kesepakatan adalah dibuat oleh guru bersama-sama dengan murid. Apa yang apa yang ingin dilakukan disepakati di kelas tersebut. Kesepakatan ini ujungnya akan melahirkan keyakinan kelas. Jadi apa yang disepakati di dalam kelas itu, misalnya kita belajar di kelas, siswa tidak boleh membuka topik atau mainkan topik. Sepakat kan? Maka ini adalah hasil kesepakatan yang nantinya menjadi sebuah keyakinan. Artinya dengan tidak membuka HP selalu sebenarnya memperhatikan dulu, mereka yakin bahwa ini akan membawa hal positif. Nah, terkecuali guru yang menyuruh membuat HP tersebut untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kesepakatan ini harus dibuat sebelum memulai pelajaran dalam sini awal semester. Untuk kita ini sangat baik dan saya meyakini juga ini kita terapkan di awal pelajaran nanti ke semuanya, walaupun sudah ada pengalaman kita dahulu sudah ada kesempatan kelas. Nah, apakah mau diseragamkan? Terserah. Karena hal-hal yang disepakati itu antara kelas A, B, dan C mungkin banyak kesamaan-kesamaan. Artinya yang disepakati itu adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan pembelajaran di dalam kelas. Apakah itu sebuah larangan ataupun anjuran dan sebagainya. Oleh itu kami sangat berharap juga kesepakatan kelas ini Bapak Ibu guru membuatnya di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, apakah kesepakatan kelas ini dibuat oleh kelas tersebut akan berlaku semua mapel atau per mata pelajaran membuat kesepakatan juga? Nah, itu kita kaji lagi apakah satu kali terbentuk kesepakatan kelas itu berlaku untuk semua mapel ataukah perlu mapel membuat kesepakatan kelas. Kemudian kalau kita lihat di sini posisi kita dengan adanya budaya positif ini, tentu kita mungkin lebih banyak berada di posisi sebagai penghukum, ya. Mungkin ya.
tapi tidak semua. Juga mungkin Bapak Ibu yang berposisi sebagai teman, terus sebagai manajer, hingga mudah-mudahan kita pasti ini terlambat. Nah, sebenarnya ini padahal yang bagus itu mungkin ada kesepakatan sehingga ada nantinya konsekuensi dari kesepakatan. Kalau kamu terlambat, nah karena terlambat mungkin di peraturan ada juga karena terlambat dia harus ini harus membersihkan ini. Dia harus tahu. Nah, sehingga itu termasuk kesepakatan juga sehingga memunculkan konsekuensi yang mau kita ciptakan sekolah ini anak sudah tahu sudah. Kalau dia terlambat 5 menit ini, 10 menit ini, ya kan? Kalau dia bolos ini, maka ada konsekuensinya. Nah sehingga dia sudah tidak perlu lagi bertanya turun apa. Dia sudah tahu. Inilah yang harus kita ciptakan ke depan itu bahwa sehingga insya Allah yang seperti itu lama-lama dia akan menjadi menyadari tidak mau lagi melakukan hal-hal yang mungkin melanggar peraturan karena tahu konsekuensinya kan. Betul. Nah, cuma harus konsisten semuanya dan harus sama semua guru maupun warga sekolah ini memberikan sanksi tadi, sanksi itu. Dan sampai berbeda-beda kemudian sanksi. Nanti muncullah berbeda di situ. Kalau dengan Bapak itu nyaman aja, kalau dengan Bu itu nyaman aja. Tapi kalau dengan Bapak C itu alih di mana? Nah, jadi itu berbeda kan? Bukan aturannya yang tapi si individunya yang membedakan hukuman itu tadi. Kalau hukuman apa konsekuensi kan? Kalau itu harus disepakati dulu. Nah, sehingga ini di sebuah sistem yang berjalan. Jadi sudah tahu kan? Kalau kita harus ini sudah tahu. Begitu. Dan untuk sekolah sampai saya sangat mendukung, misalnya pelajaran datang, karena kita sudah mencoba yang kali itu sudah berjalan cukup berlaksana kelas sudah. Nah kita akan mungkin berbuat bertugas lagi dengan kesempatan kelas di awal pelajaran 2024-2025. Biar menurut info yang mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini. Kalau itu kalau berapa? Terima kasih kepada Pak Ustaz yang memaparannya sangat bagus sekali. Tadi mungkin sudah terjawab Pak ya? Sudah terjawab ya? Jadi kan kita di waktunya nanti dikhususkan, ya Pak, dikhususkan kita menyiapkan persepsi dulu mungkin ini. Nanti waktunya kita tentukan bagaimana waktunya. Kita kira-kira untuk yang lain lagi mungkin satu lagi ya, berhubung waktunya ini ada kegiatan lagi mungkin tengok. Ada yang satu? Ya, bagaimana menekan sisi 3 dari segitiga restitusi itu? Terima kasih. Terima kasih Bapak Janaudin SPD yang pertanyaannya juga sangat bagus dan mungkin bermanfaat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu mungkin lebih dulu tahu di mana karena budaya positif ini bukan hal yang baru lagi, sudah banyak di YouTube tentang budaya positif. Terus siapa kalau mungkin bisa membantu Lun? Itu masalah saja. Tapi sebelumnya bisa Lun kita tampilkan sedikit tentang segitiga restitusi tadi. Nah ini berarti pada hari ini mungkin pertanyaannya ini ya, berarti menggunakan sisi ketiga dari segitiga restitusi. Yang ketiga itu berarti yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan,
dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Berarti kan tadi ada kasus nih, video tadi Pak ini ketika beliau sebagai manajer, karena biasanya untuk restitusi ini kita gunakan ketika kita sudah bertindak sebagai seorang manajer. Nah, kita lihat tadi ketika Pak ini guru bertindak sebagai manajer, ada siswa yang bolos kan dipanggil. Lalu beliau menanyakan dulu untuk menstabilkan identitasnya. Nah, terus ditanya lagi validasi kebutuhannya, kenapa bolos? Ternyata bolosnya karena membantu orang tua. Dan lalu diindikan bahwa itu memang kebutuhan nih. Jadi ya memang sebenarnya bagus membantu orang tua, tapi sebaiknya kamu seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ini menanyakan keyakinan, karena sebelumnya kita sudah punya keyakinan kelas. Di kelas kita sudah punya keyakinan kelas, jadi makanya lebih mudah menurut saya penerapan kita sebagai manajer manakala kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketika yang ditanyakan Pak Johar, bagaimana menggunakan sisi ketiga dari segitiga restitusi ini, menurut saya dengan cara menggali nilai yang diyakini bersama melewati keyakinan kelas tadi. Nah, bisa dengan memberi pandangan bahwa manusia itu pasti melakukan kesalahan, namun tetap perlu memperbaiki kesalahan agar tidak merugikan atau mengalami kerugian yang sama pada masa yang mendatang. Jadi digali lagi keyakinan kelasnya, diingatkan kembali agar anak betul-betul menyadari, oh ini ternyata kesalahannya di sini, dan bagaimana anak sendiri yang sadar bagaimana cara memperbaikinya di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu Pak Johar. Terima kasih. Terima kasih tentang dulu buat Ibu Masyarakat. Dan jawabannya benar sekali seperti itu. Cuma langkahnya harus turut. Jadi mulai dari validasi identitas, terus yang tadi menstatuskan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Dalam diskusi nasional yang oleh instruktur itu, ada yang menanyakan, boleh apa satu tim ketiga? Orang lainnya menetapkan satu ketiga aja. Jadi biar sidir alangkah bagusnya lebih lengkap langkah-langkahnya, dan sampai ada yang ketiga lagi. Itu aja, teman-teman bisa. Terima kasih. Mungkin sampai sini aja dulu Bapak Ibu, dan mengingat waktu kita yang terakhir kita refleksi saja. Bapak Ibu yang mau refleksi pelajaran hari ini atau materi yang saya sampaikan pada hari ini, atau dari lokasi kesiswaan yang berhubungan dengan budaya positif. Budaya positif ini sangat bagus sekali kalau kita terapkan di sekolah kita. Kemudian kembali terpulang ke individu kita masing-masing. Kalau misalnya menemukan permasalahan dari siswa yang kita ajar, itu alangkah baiknya kalau bisa kita tangani sendiri terlebih dahulu. Ya, sampai tadi akhirnya ada kesepakatan yang namanya tadi itu mau manajer permasalahan yang dihadapi siswa. Kemudian terkait dengan tata tertib di sekolah kita ini, ya namanya sekolah itu kan kita tetap pasti ada peraturan tata tertib sekolah. Yang namanya institusi sekolah itu pasti ada punya tata tertib, dan tetap kita tegakkan, kita jalankan. Kalaupun misalnya siswa ada melakukan pelanggaran tertib, ya tetap kita tindak atau kita beri sanksi sesuai dengan yang ada pada tertib yang kita berlakukan saat ini.
Dan kalau aku tadi di awal belum sampaikan kalau bisa kita selesaikan sendiri, kita tangani sendiri dan kita berikan promosi sendiri kepada siswa, itu alangkah baiknya sebelum siswa itu mendapatkan sanksi dari sekolah. Jadi artinya peraturan yang ada di sekolah kita ini tetap kita laksanakan, kita tegakkan, kita jalankan. Kalau misalnya pelanggaran itu tentu ada sanksi, ada poinnya yang diterimanya sebagai bentuk konsekuensi yang dari tindakan yang mereka lakukan. Dan tadi misalnya kalau di antara kita ada yang menemukan masalah dan bisa menyelesaikan sendiri, kita langkah baiknya bisa selesaikan sendiri atau kita tangani sendiri. Jadi untuk terkait dengan budaya positif yang disajikan atau dipaparkan oleh Bapak Korea ini saat ini, turut mendukung sekali, dan dalam tahapan saat ini turut juga masih dalam proses belajar dan belum sampai ke praktek. Setelah mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdullah sebagai lokasi keseluruhan yang membidani urusan konsekuensi dan hukuman. Sangat bagus sekali pendapat beliau. Jadi beliau menjelaskan cara yang universal. Jadi intinya sangat mendukung dan sangat bermanfaat daripada hari ini. Satu lagi, Bapak Ibu sebelum kita tutup presentasinya, asalkan. Nah dari segi agama budaya positif. Masih dari segi agama. Dari segi agama bagaimana? Kalau ini di sini melihat kira-kira jalan awas mengawas, jadi kan sebenarnya. Nah, jadi di sini apa saja sudah mendapat tentang materi budaya positif tadi. Nah, mungkin sekilas tadi, selanjutnya ke depannya tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Tahun ajaran nanti kita membuat keyakinan kelas agar seragam keseluruhan, karena melihatnya sebagian ada yang berbeda-beda dan sebagian ada yang menerapkan setiap guru yang masuk, ada sebagian kelas berdiri, ada sebagian kelas berdiri, dan begitu juga yang hendak keluar kelas. Nah, jadi ada yang berdiri, ada yang hendak berdiri. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya untuk posisi Anda sekarang ini berada di mana? Nah, kalau pribadi, ulun kayaknya banyak di bagian menghukum dan kawan, jadi nah, ya teman. Namun untuk menghukum ini terkhusus orang-orangnya mungkin ngintu-ngintu aja. Nah, untuk teman-teman ini biasanya nanti jarang-jarang melakukan kurang baik. Kalau yang sebenarnya itu kebanyakan ulun yang menghukum. Akan Anda pada posisi Anda selamanya. Mungkin selanjutnya ulun melihat kejadian tadi bagusnya sebagai manajer, namun kita tidak kawal langsung ke atas. Ulun kan sering menghukum orang lain, jadi mudah-mudahan selanjutnya dapat berubah ya. Nah, mungkin itu saja. Inkarilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Bapak Hedi. Itu Bapak Hedi lah. Ya, bagus sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu sampai ke dalam masalah sebenarnya waktu kita mungkin ada kegiatan lain. Jadi mohon maaf, mohon ampun jika ada salah kata dalam pemaparan ulun. Mungkin sampai di sini aja dulu. Mengenai file atau apa bisa nanti di copy, nanti diberikan filenya. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara pada kegiatan hari ini. Untuk mendapatkan keberkahan
atas acara yang dilaksanakan hari ini. Mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Joharudin SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min ta'atika jannati wa syarika fa'alni wa barakatuhu bil syarri wa tawbatan qabla wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma salli ala syarri wa nasta'ina rabbana wa ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tadi maka mulai dua rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Belum selaku pemandu acara, mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kesalahan. Belum akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.